Sudah bulan September ya, sesuai lagu dari siapa? September Ceria itu. Vina Panduwinata. Astagfirullah, kaget gue ngomongin itu tiba-tiba. Enggak, ya harus ceria gitu bulan September. Aku tadi di pikiran aku tuh kamu ngomong Wake Me Up in September sih. Kenapa jadi terlalu mainstream guys. Kenapa jadi Vina Panduwinata, kaget gue. Mulai rame lagi ya, Iya. bioskop mulai banyak lagi film gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, siapa aja mikirin duit lu ya mau dipakai buat nonton apa. Iya benar. Kalau nggak mau nonton bioskop juga film-film OTT-nya juga lumayan ya. Bagus-bagus seriesnya. Tapi kan langganan OTT juga pakai duit ya. Dimulai dari awal September ya, di tanggal 1 ada film Indonesia terbaru nih. Ya. Pocong yang bisa terbang. Ya, Mumu. Bener banget, ini film terbaru dari The Company ya, dan aku udah nonton juga. Emang udah ada reviewnya juga. Iya, emang seru sih, menghibur aja ya, apalagi buat yang nonton sinetronnya. Kecuali kamu nggak tahu kan sinetronnya dulu. Iya, aku nggak tahu. Aku kemana ya, aku nggak tahu. Biasalah, main paling. Kok judgmental sih lo? Tapi kalian nggak usah expect ini film horor yang horor banget ya. Namanya juga ada Mandra gitu ya. Komedi lah ini mah. Terus ada film Indonesia apa lagi tanggal 1? Jodohku yang mana? Malulo 2. Iya benar. Ini film daerah Makassar ya kalau nggak salah. Iya. Ini tuh drama komedi lanjutan dari Malulo tahun 2017 yang judulnya Jodoh Tak Bisa Dipaksa. Ternyata emang laku di sana. Iya katanya laku sih, makanya ada yang keduanya. Iya, gila Makassar berarti berkembang pesat sebenarnya ya. Lanjut di tanggal 2 September ini bukan film bioskop ya, tapi mungkin serial yang udah ditunggu-tunggu nih sama kamu dan orang lain yang suka Lord of the Ring ya tentunya, yaitu Lord of the Rings of Power. Benar banget, di Prime ya. Ini katanya serial termahal Amazon ya. Iya, katanya hampir 465 juta episode pertama. Dolar ya. Tapi yang menarik, Ring of Power ini sebenarnya menuai banyak kontroversi sih. Kenapa tuh? Karena sebenarnya ceritanya ini emang nggak pernah ada di buku. Cerita yang series ini tuh cuman kayak apa ya, kayak kalau kita baca buku itu kayak footnote gitu loh. Ya sih, jadi nggak pernah ada cerita fullnya itu kayak gimana gitu di buku gitu, karena emang nggak pernah ditulis sama J.R.R. Tolkien gitu. Ini mah kayak fanfiction aja, tapi versi berduit gitu kan. Ya kan kalau fanfiction kan biasanya gue punya imajinasi sendiri nih atas cerita ini gitu, ya udah gue bikin gitu. Nah ini bedanya ada duitnya gitu. Banyak lagi. Jadilah sebuah series panjang gitu. Nah ini sebenarnya ujian sih. Soalnya di internet mah lumayan banyak yang nggak suka di basing gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih ya. Aku belum nonton jadi pengen nonton juga sih, penasaran gitu. Lanjut di minggu depan nih ya. Film Hollywood ada yang baru ceritanya, yaitu The Invitation. Betul, judulnya pasaran ya. Ada film banyak yang judulnya ini. Cewek yang diundang ke pernikahan para vampir. Kayak Ready or Not ya? Iya, kalau gue pikir kayak Ready or Not lagi kan. Entah kenapa gitu sampai sekarang aku belum nemu film vampir yang oke banget gitu ya. Adanya ya ada tapi lumayan aja gitu. Buffy ya, The Vampire Slayer ya? Itu yang mana ya? Serial sosok. Lalu di tanggal 8 alias besoknya film Indonesia baru lagi nih. Ada siapa lagi kalau bukan Miracle in Cell No. 7. Betul, versi ini Indonesia. Versi remake ya, yang disutradarain sama Hanung dan diperankan sama Vino nih. Iya. Ini mah kayaknya nggak usah banyak dijelasin lah, udah pada tahu kali Miracle in Cell No. 7 ini kayak gimana gitu ya. Paling ada beberapa perbedaan ya, karena kan pemeran utamanya kan di sana kan karena salju ya kepleset ya. Kalau di sini kalau beda. Di sini beda, perbedaan iklim itu. Jadi dia pokoknya dia dituduh nyusup gitu ya, masuk terus memperkosa dan membunuh anak kecil gitu. Iya. Terus pekerjaannya juga beda. Kalau Iyalah, di sana jelas. tukang parkir, kalau di sini tukang balon kelihatannya gitu. Sama ini, di sini kan nanti ada pengadilan gitu. Sistem hukumnya tuh beda. Tapi bukan hukum Indonesia juga, jadi Hanung bikin sistem hukum sendiri gitu ceritanya di film ini biar nggak rempong kali ya maksudnya. Ngeri ya kalau salah-salah gitu, pasti ntar banyak yang kan nggak gini. Itu mah kan emang harus di riset. Iya sih, mungkin ada waktu riset. Gak ada waktu. Gak mau diberi uang untuk bikin film. Selain Miracle in Cell, ada film Indonesia komedi baru juga nih ya. Nah, yang lucu nih trailernya. Kalau di trailernya lucu sih, ini film barunya Panji ya. Iya. Mendarat Darurat. Yes. Ada Reza Rahadian, Marisa Anita dan namanya. Benar, dari cast-nya sih ini mumpuni sih sebenarnya ya. Jadi kayak nggak ada alasan gitu untuk melewatkan komedi yang ini gitu ya. Dan ceritanya ya lumayan kocak sih premisnya ya. Dia ngomongnya pergi pakai pesawat gitu. Padahal selingkuh, tanya pesawatnya kecelakaan. Nah, bingung kan lu?
jadi hantu. Iya benar. Lagian alasan dia selingkuh nggak banget deh. Gara-gara sering dituduh selingkuh sama istrinya, terus dia curhat sama temennya bilang ya udah selingkuh beneran aja. Itu jangan ditiru guys. Walaupun kirain itu boleh ditiru, awas loh. Yang ngisi soundtracknya ini istri Panji. Gamal, siapa? Gamael, siapa sih namanya? Iya kan? Gamila Arif, Wasang Arang. Gamael itu siapa? Nggak tahu. Di tanggal ini juga di streaming Disney bakal keluar Pinocchio judulnya. Gak usah pakai embel-embel lagi ya. Iya. Pas udah tahu ini cerita. Siapa? Bosen kayaknya kalau kalian tahu cerita ini ya. Iya. Yang mainnya juga kan Tom Hanks ya. Iya, sebagai Geppetto. Dan Papa Geppetto. ini emang tayang di Disney Day katanya, tanggal 8 September itu harinya Disney gitu. Jadi selain ini banyak yang tayang juga di sana, tapi yang barunya ya ini Pinocchio. Kok Pinocchio? Pinocchio. Apaan Pinocchio? Di tanggal ini ada Thor yang Love and Thunder juga tayang, kayak gitu-gitulah. Tapi yang baru ini Pinocchio ya. Dan Tadi nangis kok. Pinocchio. FYI, Pinocchio itu sebenarnya ada 3 film yang tayang tahun ini. Ini versi Disney, ada versi Netflix juga yang bikinnya Guillermo del Toro itu. Oke. Ada yang versi ini tau? Apa? Atenya. Orang tua kayak gini nih. Ingat ya? Aduh. Stres. Lanjut ke tanggal 9. Besoknya ini ada serial Netflix yang mantap ya, Cobra Kai. Iya, kelima. Gokil. Tanpa sadar aku udah nonton 5 tahun series ini ya. Ini tahun kelima berarti ya. Iya. Dan masih bisa aja ceritanya diulik gitu ya. Iya benar. Si A musuhan sama si B, nanti si B teman sama si A, Ntar ketemu ada C. anaknya. Iya, nanti ada D. Ini. Gila bisa kayak gitu. Kabarnya the best kalian harus nonton ini ya. Ada film bioskop baru juga Hollywood nih. Nah, ini cukup menarik ya. Iya. Barbarian. Iya. Ceritanya ada cewek yang nyewa Airbnb gitu kan. Pas di sana ternyata ada orang lain yang nyewa Airbnb yang sama. Kayak mimpi aku. Setelah dia di sana mengalami kejadian aneh gitu ya, tapi apa gitu, ada sesuatu di rumah itulah intinya gitu. Ini ya. produsernya It ya? Iya benar-benar. Di tanggal ini juga bakal ada film Bollywood yang epic sekali nih. Banget sih. Ini sempat di react juga trailernya sama si Rasid waktu itu. Brahmastra. Part 1, Shiva. Gokil lah, coba nonton trailernya lah. Ini kayaknya selevel Avenger ini. Trailernya bilang ini ya bukan superhero, karena ini kan nggak pakai kostum. Iya, emang. Ini kan lebih kayak mitologi di sana kan, fantasi gitu. Iya. Cuman efeknya itu emang gokil gitu. Ini ada 3 part ya. Iya, lanjut ke minggu depannya lagi ya, tanggal 14. Brandnya mungkin udah lama ya. Kalian mungkin sering nonton ini di TV dulu ya, dan ngeri. Dari 2001 pertama kali. Iya. Dan ini adalah yang keempat. Iya, banyak banget sih film kayak gini. Jeepers Creepers Reborn. Iya. Dia kan dibilangnya setiap 23 tahun dia bangun nyari makan. Kayak gitu. Ini ya? Apa? Raminom. Iya mungkin bisa jadi versi Hollywood ya. Tapi yang aku tahu katanya yang versi Reborn ini udah ditanganin sama orang yang beda sih dari film sebelumnya karena bermasalah. Kalau dilihat dari trailernya sih ini ya konsepnya ya gitu, ada sekumpulan remaja gitu kan. Rumah kosong. Ngapain sih aku udah males sebenarnya. Ngapain sih penyakit dicari sendiri. Enggak sih, mereka lagi main di taman amusemen gitu, rumah hantu. Tapi mereka pergi naik mobil kan ke rumah something gitu. Tapi ya nggak tahu ya, brand Jeepers Creepers mungkin di Indonesia familiar, makanya mungkin ditarik masuk bioskop sini ya. Iya. Mungkin orang-orang, wah ini kan film yang gue sering nonton dulu di TV. Tapi katanya yang oke kan dulu yang pertama doang, kedua ketiganya kayak nggak oke. Lalu di tanggal 15-nya nih, film Indonesia lagi nih yang baru. Iya. Ada apa? Nokta merah perkawinan telah menyatukan maliga cinta. Yalah. Aku sih nggak ngalamin ya nonton ini. Are you serious? Dia tahun 96. Iya, aku kan lahir 97. Sebelum Masehi. Jok Simbara.
Iya. Tapi di sama sini Yasari. Itu kan tahu loh, nanti nggak tahu. Ada di sini dia. Kelepasan. Ada di sini dia. Nanti katanya jadi cameo adalah. Oh, Yasari juga ada cameo. Jadi cameo ya. Ya intinya adalah ini versi modern ya. Yang mainnya Marsha Timothy sama Oka Antara. Iya, sama Sheila Dara. Dulu kan siapa namanya? Ambar kan tetap Ambar. Nah, Cok Simbar ini dulu namanya Priambodo. Jadi kalau sekarang kan kayak aneh namanya Priambodo. Jadi ganti modern. Gilang. Selain Okta Merah, ada film Indonesia terbaru yang lain yaitu Lara Ati. Iya. Film Bayu Skak nih ya sebagai sutradara debutan. Dan penulis. Iya, dan bener. Pemain. Iya. Ini kayak Raditya Dika ya, lama-lama dia. Iya. Direct, main, nulis iya, gitu ya. Asal oke mah ya? Iya, asal oke sih, nggak apa-apa sih. Cuman kalau lihat dari trailernya sih ini mirip-mirip sih temanya masih sama lah kayak film-film dia yang dulu gitu ya. Surabaya, Bahasa Jawa, Kisah Cinta, Putus. Ya gitu-gitulah gitu ya. Ya semoga nggak bosen lah itu intinya ya. Kita lihat aja. 16 September ini sebenarnya ada film penjuri dunia tahu One Piece gitu ya. Iya, One Piece. Red ya. Tapi ini tanggal 16 ini fan screening. Fans screening. Fans screening tanggal 16 ini kok fan. Jadi emang limited dan harga tiketnya 800.000. Gila lu ya? Udah sold out. Gila lu ya? Serius, lihat aja. Jadi percuma kalian nonton yang tanggal 16. Ya udah nggak usah di. Udah sold out. Luffy. Tapi regulernya tayang tanggal 21. Tenang aja. Mungkin itu versi lebih murah ya. Jadi kalian masih bisa nonton. 790.000. Sama aja dong. Kemudian di tanggal ini juga ada film Hollywood juga nih. Ini menarik juga nih, thriller. Iya, aku pengen sih. Judulnya adalah Where the Crowded Sing. Ada gadis yang tumbuh besar di daerah rawa pedesaan gitu. Dia tuh ditinggal keluarganya banget gitu, tinggal ibunya, kakaknya. Tiba-tiba seiring dia beranjak dewasa gitu, ada dua cowok yang suka sama dia gitulah. Terus tiba-tiba mati lah salah satu itu tuh. Yang dituduh dia. Intinya sih itu. Jadi misteri gitu. Dan ini dari bestseller novel. Ini main Fresh kan ya? Oh iya bener ya si itunya ya. Pemeran utamanya ya. Iya. Jones. Bagus sih, dia emang cakep sih. Iya, cakep banget. Ya ampun. Terus sih. Nanti soundtracknya oleh Taylor Swift. Wadaw, gokil. Tanggal 22 ya, ada lagi film Indonesia baru nih. Ini adalah film comebacknya Marshanda katanya. Iya. Gendut. Siapa takut. Bener banget. Ini kan ngingetin sama Imperfect ya, pasti ya. Pasti. Dan lo nggak sih, di sini Marshanda naikin 10 kilo. Dan aku iseng nyari. Zaman dulu si Imperfect si Jessica Mila 10 kilo juga dong. Ada apa dengan 10 kilo? Tapi bedanya kalau di sini tuh Marshandanya dia pede ya. Kalau di Imperfect kan dia kayak minder gitu. Kalau di sini tuh kayak novelis yang dandan, yang pakai baju warna-warni, maksudnya pede gitu. Beda sama Imperfect. Tapi mungkin yang jadi concern adalah ya Marshanda gendutnya kurang natural ya. Di beberapa di beberapa karena emang kayak pakai baju gendut aja. Aku seneng sih sebenarnya. Kalau di Imperfect tuh kan dia selalu pakai tangan panjang ya. Kalau di sini tuh kayak dia agak berani lah pakai tangan pendek, walaupun ya itu jadinya kelihatan. Iya, masa kecil. Dan setelah itu ada film horor lagi nih. Ini menarik. Ditunggu-tunggu juga ya ini karena sutradaranya baru aja rilis film juga ya beberapa bulan lalu ya. Ada Jelangkung. Sunday Kala. Benar banget, ini Kimo Stambul ya. Setelah kemarin Ivana lumayan menggelegar ya. Nggak lumayan lah, itu 2,7 juta penonton. Ribut lagi nih. Jadi maksudnya nggak nerusin yang Jelangkung 1, Jelangkung 2. Yang Jeffrey Nicole itu gitu. Yang nyari mustika. Dan cast-nya juga menarik ya. Titik Kamal terutama ya. Dwi Sasono, ada Muzaki pastinya. Muzaki udah inilah. Typecast ya. Iya. Film horor dah, bocah dia aja. Iya. Udah bocah yang bagus dah dia aja. Gitu. Dan ini syutingnya 1 bulan di Jogja. Wow. Di Waduk Sermo Kulon Prago. Iya benar-benar. Katanya emang ngeri ya tadi situ. Dan di tanggal 22 juga di Netflix ada series nih, mini seri. Iya. Dari dipus terus ya ini ya. Tamluang ini ya. Iya, dari cerita penyelamatan bocah di Tamluang ya, 13 anak. Kemarin kan kita sempat review tuh yang versi Amazon Prime ya. Iya. Versi filmnya itu. Versi film, ada sedikit dokumenternya lah disinggung. Sekarang ada serialnya yang katanya lebih fokus ke anak-anaknya ya, ke korban gitu. Kemudian di tanggal 23, nah ini nih ada film Hollywood juga baru ya. Ini semoga tayang sih. Don't Worry Darling. Wah ini sih
Menarik sih ngeliat trailernya. Udah gitu yang main dong. Iya, Olivia Wilde, Harry Styles, terus Florence Pugh. Maksudnya ini film Olivia Wilde yang directnya. Kehidupan Alice dan Jack, ya itulah Harry Styles sama Florence Pugh itu. Dia ada komunitas itu namanya Victory, tapi kehidupan itu kayak terlalu sempurna gitu, biasa utopia gitu. Tapi ternyata menyimpan rahasia di balik keindahan itu. Di trailernya kan ngeri-ngeri gitu kan. Harry Styles sekarang lagi ini kali lagi laris ya. Iya, udah gitu ini peran utama pertama deh kayaknya yang ini banget. Dia sebelumnya udah keluar tuh di Avenger. Di Avenger. Apa tuh? Eternal. Oh, sedikit ya. Ya sedikit. Ke Avenger. Ya itulah pokoknya MCU lah gitu ya. Di tanggal ini juga untuk menyambut film yang ditunggu-tunggu semua orang. Ya setelah berapa tahun ya berarti ini hampir 13 tahun juga berarti. Avatar ditayangin lagi tapi versi remaster katanya. Aku ingat soalnya Avatar itu aku nonton pas abis skripsi selesai gitu. Jadi kayak monumental sekali gitu ya. Jadi pengen cepet-cepet selesai skripsi gue mau nonton Avatar gitu ya. Tuh lulus. Lulus lagi gila. Ini katanya mau ada semua format ya. Kamu format apa 3D ya? 3D terus. Aku nonton 3D tapi masih ada nggak sih? Iya udah nggak ada di sinema. Kalau dulu yang goyang-goyang ini masih ada nggak sih? 4DX ada. 4DX masih ada di CGV. Ada. Dulu Avatar emang yang pertama mendobrak dengan format 3D sih, dan emang bagus banget. Iya, apalagi kan gambarnya tahu sendiri. Iya, gitu. Parah sih, bagus banget. Dulu tuh aku inget pas di Indonesia tayang itu tengah tahun, dia itu ditayangin lagi akhir tahun yang versi 3D-nya itu tuh kayak gokil. Pas nonton lagi tuh kayak anjay. Kacau, kayak bisa disentuh dulu kan. Dulu mah belum puyeng ya, kan masih. Enggak, emang bagus aja. Kalau 3D yang bagus mah nggak akan bikin puyeng, asli. Kemudian di tanggal 24, nah ini di OTT menarik ya, Disney Plus Hotstar bakal ngeluarin Keluarga Cemara. The series. Yes, gokil. Ini baru banget diumumin ya kemarin. Dan kalau ngelihat dari posternya kan ini lebih ke kayak teman-temannya si itu Eis kalau aku lihat ya. Geng-gengnya Eis. Gengnya pas di sekolah gitu ya. Aku juga nggak tahu sih ini bakal kayak gimana ya, seriesnya bakal lebih fokus ke siapa gitu ya. Apakah ke Eisnya gitu dan teman-teman atau ya ke keluarga Abah dan lain-lain juga gitu. Jadi kayak zaman dulu ya, balik lagi serial lagi guys. Lanjut ke minggu terakhir nih ya, September, di minggu depannya lagi. Di tanggal 28, wah ini ada film horor lagi nih yang mengerikan ya, sangat-sangat creepy. Menarik trailernya. Smile. Judulnya emang nggak creepy ya. Senyum, tapi aneh aja gitu filmnya ya. Karena ngeliatin orang yang tersenyum tapi tiba-tiba mati gitu ya. Ini tuh adaptasi dari film pendek. Iya. 2020. Sama kan, kalau nggak salah. Laura Hazensley. Oh beda ya. Yang sama adalah sutradaranya. Iya benar. Jadi kayak kutukan gitu sih kalau aku lihat dari trailernya ya. Kalau dia masih hidup berapa hari seminggu gitu, nanti pasti ada sesuatu yang buruk gitu. Ini kayak nonton ini dong, The Ring ya. Nggak tahu nih ini kayak gimana, tapi dari trailer bagus sih kemasannya gitu ya. Bikin musiknya juga creepy gitu ya. Apalagi di trailer ada tuh di terakhirnya yang kepala meleot. Iya, muter cuing gitu. Lumayan tuh ya. Di tanggal ini juga di Netflix bakal keluar juga nih film ambisius lagi nih ya dari Netflix ya, originalnya Blonde. Iya. Ana de Armas gila sih di sini. Cakep banget ya. Mirip. Dia memerankan Marilyn Monroe ya di sini. Masa-masa depresi sih kalau ngeliat dari trailernya ya. Iya, jadi ini lebih fokus di personal ya, bukan karirnya. Bener. Tapi katanya ini tuh banyak adegan itunya, sure gitu katanya. Sure. Nah, pokoknya intinya ya nggak boleh lah, walaupun gampang nonton di Netflix, tapi ya sesuai umur aja lah. Orang dewasa ini mah. Dan besoknya di tanggal 29 ada film Indonesia juga nih baru tayang. Ini lumayan ya, seimbang ya, tiap minggunya 2 film Indonesianya yang baru di bulan September. Kalau di tanggal 29 ini ada Jagat Arwah. Wah, film horor pertama Visinema ya. Bener. Visinema lagi nih ya, lagi jor-joran ya Visinema, gila. Baru mencuri Raden Saleh, terus kemarin rilis trailernya Jumbo animasi. Oh iya, lucu banget. Sekarang ada lagi nih horor, walaupun sebenarnya sih horor fantasi ya, pemburu hantu ceritanya. Bukan pemburu sih. Ya pokoknya dia punya kekuatan, keturunan kekuatan something ya. Dia keturunan Aditya apa Aditya gitu. Apakah oke? Karena ada Cinta Laura di sini juga. Iya benar. Jadi Noni. Noni Blande. Iya. Dan terakhir ada film drama yang diangkat dari kisah nyata katanya. Until Tomorrow. Filmnya Hadrah Deng Ratu. Ini dari buku ya? Enggak ya, emang dari kisah nyata ya? Aku dibukuin kisah nyatanya. Jadi kisah nyata
Alan Tito dan almarhum Daslina Santi tahun 2019 tuh viral. Jadi gitu. Iya, aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku baca ininya aja. Waktu abis menikah itu 3 jam kemudian meninggal dong. Serius? Iya. Pas momen menjelang pernikahan tuh udah cancer stadium 3. Tapi kayak tetap mau nikahin gitu loh. Si cowoknya ini. Iya, padahal gitu ceweknya udah sempet kayak nggak mau, tahu kasihan kali ya mungkin. Iya. Sekarang ada versi filmnya ya. Yang mainnya Dev Mahendra ya. Iya, sama Clara Bernadette. Clara Bernadette bakal jadi film terjerker banget ya ini kayaknya. Bahaya sekali ya. Udah minta izin katanya sama si orang-orang mempunyai kisah dan keluarganya sekalian. Bener lah, wajib. Iyalah. Masa minta izin langsung bikin film aja, gila. Kadang-kadang kalau viral langsung jadiin film tapi terinspirasi gitu doang, nggak izin bisa aja kan? Iya. Kadang gitu. Dan ya udah itu dia ya film Indonesia terakhir yang tayang di September ya. Udah lumayan banyak ya, tiap minggu ada 2, plus film Hollywood, film luar juga ada. Series ada juga. Di streaming, wah siap-siap lah ya. Kalau kalian punya jatah kayak 2 atau 3 judul gitu, mau nonton apa ya di bulan September ini? Iya. Susah sih yakin. Atau enggak kalau misalnya seminggu 1 berarti 4. Iya, punya 4 pilihannya apa ya? Atau kalau ada film yang ketinggalan yang kurang belum disebutin juga tambahin ya, karena mungkin masih ada juga yang tiba-tiba keluar juga ya yang kita nggak tahu juga tanggalnya gitu. Iya. Dan mungkin bisa berubah juga tanggal-tanggal yang tadi disebutin ya. Iya. Dan buat yang udah nonton jangan lupa untuk apa aja? Like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Kalian juga bisa dukung Snakrip di Saweria ya, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga nonton konten-konten original Snakrip ya, yang lain. Ya udah, selamat menikmati bulan September ceria. Oke, bye-bye. Bye-bye.